Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market kripto, khususnya untuk membahas kedua kripto yang akan kita bahas, yaitu adalah Dogecoin dan juga Shiba Inu, karena cukup menarik secara price action atau secara analisa teknikalnya. Jadi di video kali ini kita akan bahas kedua kripto tersebut, maupun juga nanti kita update mungkin mengenai tentang Bitcoin sedikit ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita langsung masuk aja ke dalam pembahasan ya. Untuk hari ini kita bisa lihat market kripto relatif lebih sideways gitu ya. Bitcoin ke arah level 23.300 masih sama seperti kemarin. Ethereum naik 1%, BNB naik 1,8%. Kalau kita lihat secara 24 jam, coba kita lihat di sini. Nah, kita bisa lihat Shiba ya mengalami ada sedikit momentum. Saya sempat share juga di Telegram. Lalu ada GMX naik 16%, Immutable X naik 9%. Lalu ada Zilliqa naik 5,7%. Jadi sebenarnya beberapa altcoin justru ada sedikit mengalami penguatan. Namun kalau kita lihat coba ya secara 24 jam terakhir di sini, beberapa juga mengalami koreksi. Tapi koreksinya bukan koreksi yang besar sih sebenarnya gitu ya. Oke, kita bisa lihat Fear and Greed bagaimana. Fear and Greed kita ke level greed masih sama ya, di level greedy. Kita akan langsung masuk aja ke dalam Dogecoin ya. Ada apa dengan Dogecoin ya? Sebenarnya Dogecoin nggak terlalu banyak berita bagaimana atau berita khusus gitu ya. Ini hanya berita yang terbaru ini Januari 31. Jadi sebenarnya udah cukup lama juga, di mana Twitter begins applying for regulatory license. Untuk apa? Untuk introduce payment across the platform. Jadi untuk payment di dalam Twitter gitu ya. Tapi ini membutuhkan regulasi-regulasi yang ada. Dan potentially ya, ada potensi lah di mana ini include Bitcoin ya. Walaupun masih potensi, belum sesuatu yang pasti gitu ya. Namun dengan seperti ini mungkin nanti akan ada katalis positif atau sentimen positif, salah satunya ke Dogecoin, karena Dogecoin ini akan sangat-sangat bergantung ke dalam Twitter juga gitu ya. Kalau Twitter mungkin do good, Dogecoin ini mungkin bisa mengalami kenaikan juga. Kenapa? Karena kan Twitter sekarang dipunyai oleh Elon Musk gitu ya. Shiba juga, untuk Shiba ini mengalami kenaikan 13% ya. Biasanya kalau salah satu misalnya Dogecoin atau Shiba mengalami kenaikan, yang lain ini juga mengikuti. Ya, makanya kita lihat Dogecoin ini relatif positif juga walaupun nggak signifikan. Ini naik 2,3%, Shiba ini naik 13% gitu ya. Secara sentimennya ini sempat kita bahas beberapa video yang lalu juga, peluang Shiba Inu di 2023, di mana memang ada Shibarium gitu ya. Ini Shibarium betanya akan launching dan kita akan lihat ya layer 2 ya, di mana Shiba ini sekarang secara fundamental udah jauh lebih develop gitu ya, bukan hanya sebagai crypto micin atau shitcoin gitu ya, tapi ini benar-benar ya secara fundamental dia udah mulai ada upgrade yang ada gitu. Jadi perubahan dari image dari Shiba sendiri ya. Sekarang kita masuk aja ke dalam teknikal, untuk analisa teknikalnya. Kita mulai dari Bitcoin dulu ya, biar teman-teman tahu kira-kira arahnya bagaimana. Secara time frame 2 jam yang saya mau bahas ini baru ganti warna ya. Kalau teman-teman lihat ini warnanya bagaimana, mungkin teman-teman bisa komen apakah lebih suka warna ini atau lebih bagus mungkin ya ke normal lagi gitu ya. Mungkin teman-teman bisa komen juga. Nah, kalau kita lihat untuk Bitcoin ya, kalau teman-teman lihat dari sini, ini kita mempunyai trendline ya, secara short term trendline sebenarnya ini ya. Dan ini saya perhatikan adalah closingnya ya, mungkin kita di candle 4 jam. Nah, ini udah kelihatan sedikit ya, dimana udah ada closing di bawah trendline tersebut. Nah, kalau kita seperti ini mungkin potensi sebenarnya Bitcoin short term correction ya. Short term correction, apakah dump atau apakah penurunan tajam? Saya rasa sebenarnya enggak gitu ya. Namun mungkin ada potensi sebenarnya dia untuk koreksi dulu. Mungkin ini masih dengan skenario yang kita sempat bahas di beberapa video lalu gitu ya. Kita menunggu untuk Bitcoin mungkin swap liquidity di bagian bawah sini ya, level 22.300an, atau mungkin lebih, waktu itu kita sempat bahas di kotak warna di bawah sini lah ya, kisaran level 22.000 lah. Ini untuk sebagai target kita kalau memang potensi koreksi ke dalam market crypto. Jadi untuk skenario sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, untuk saat ini, untuk skenario di mana Bitcoin mengalami koreksi ke area tersebut, ini ada gitu ya. Apalagi dengan NFP yang job market yang masih remain strong ya, masih kuat juga, itu membuat Federal Reserve mungkin melihat potensi lebih agresif lagi dalam beberapa pertemuan mendatang atau FOMC mendatang juga. Makanya ini sebenarnya bad news untuk risk asset ya. Kalau kita lihat secara time frame 2 jam, ini salah satu skenario yang sebenarnya saya perhatikan gitu ya, dimana kalau misalnya Bitcoin mengalami penurunan gitu ya, karena weekend ini kalau kita lihat dengan data-data di akhir
minggu juga ya kemarin gitu ya, nggak terlalu positif. Secara time frame 2 jam pun ini sama juga yang kita sempat bahas juga. Dimana kalau Bitcoin mulai ada tren atau mulai closing di bawah trendline ini gitu ya. Apalagi kan ini kemarin week down, ini week aja gitu ya. Ini body candle-nya udah mulai closing. Jadi potensi sebenarnya dia mulai mungkin ada sedikit kenaikan dulu gitu ya. Lalu mulai breakdown. Ini sangat-sangat possible sekali gitu ya kalau kita perhatikan. Jadi skenario ini bisa terjadi gitu, dimana Bitcoin mengalami koreksi. Koreksinya sampai berapa? Kita bahas skenario-nya gitu ya. Jadi kita bahas targetnya ini di area level ya 22.000 ya, 22.300, atau kalau misal koreksi nggak terlalu besar ya potensi mungkin koreksi ke area ini pun masih dapat terjadi karena ini juga key level. Ini area berapa nih? Area level 22.900 ya. Yang saya lihat ya secara tren kalau kita Bitcoin saat ini pun sebenarnya masih cukup strong juga. Jadi artinya kalau misalnya Bitcoin mengalami penurunan sampai ke area ini, asalkan bukan ada dump benar-benar flash crash yang benar-benar cepat sekali gitu ya, ataupun ada fear dengan berita besar, saya rasa walaupun Bitcoin mengalami koreksi ke area tersebut atau area ini masih ada potensi sebenarnya untuk ya market kembali rebound lagi atau untuk mengalami kenaikan lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya dia mengalami koreksi, mungkin potensi untuk teman-teman load atau membeli beberapa kripto juga gitu ya. Secara short term, ini bukan buat invest gitu ya, ini secara short term sekali, ini lebih karena untuk di tradingkan aja gitu ya. Kenapa? Karena saya rasa ya potensi skenario benar-benar koreksi besarnya pun itu ada gitu ya, tapi mungkin bukan di sekarang ini gitu ya. Jadi ini skenario yang kita bahas untuk Bitcoin itu ya, dimana sudah ada sedikit pelemahan. Kemarin memang kita sempat lihat market ini kalau kita secara 2 jam ya, kemarin kita perhatikan memang market sedikit mengalami penguatan sampai ke level 23.700-an sesuai yang sempat kita bahas dulu. Mungkin dia naik ke area 23.600, 23.800, tapi nggak akan menyentuh area level 24.000 lagi gitu. Ini kalau kita lihat lebih dekat sebenarnya, ini kalau kita buatkan resistance gitu ya, ini cukup kelihatan ya. Istilahnya dia ada sedikit benturan di resistance ini lalu mengalami penurunan ya, walaupun turunnya sebenarnya belum penurunan besar, ini baru turun 1,6%. Jadi kalau kita dari sini lalu ada penurunan ke area level 22.900 atau 23.000 atau bahkan ke area 22.100, ini 5% pun sebenarnya masih cukup normal juga dengan range Bitcoin saat ini gitu ya. Ini yang kita perhatikan untuk Bitcoin. Nah sekarang kita bahas untuk Shiba maupun Dogecoin gitu ya, karena ini kita lihat skenario Bitcoin ini lebih condong untuk mengalami koreksi untuk saat ini ya. Kembali lagi, tapi disclaimer on and do your own research juga ya teman-teman. Ini SHIB, oke. Ya, SHIB di time frame 2 jam, kita mungkin lihat ke one day dulu. Nah kalau kita lihat dari time frame one day, ini saya ada sempat buat ya, ini ada parallel channel ya kalau teman-teman perhatikan di sini. Sebenarnya kalau kita lihat dari sini middle line-nya ini cukup valid ya. Middle line artinya garis tengahnya. Garis tengahnya ini menjadi support dan resistance. Kita bisa lihat dari sini ini menjadi resistance, sedikit support ya. Lalu di sini jadi support dan support level yang kuat di daerah ini gitu. Jadi dia mengalami penurunan tapi ada supportnya. Dan kita lihat SHIB memang ya hampir sama semua kripto juga dalam mulai dari 1 Januari ini mengalami kenaikan yang lumayan lah. Naik 75%, walaupun bukan kenaikan yang sangat-sangat signifikan gitu ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman kita bandingkan misalnya dengan Phantom misalnya ya. Kita close di sini. Ini kalau teman-teman lihat ini Phantom naik 200% ya. SHIB sebenarnya masih underperform juga. Jadi belum terlalu mengalami kenaikan yang signifikan. Oke. Namun yang kita perlu perhatikan mana ya? Nah, kembali lagi di sini. Nah, namun yang kita perlu perhatikan di sini adalah ya dia udah breakout dari trendline ini. Secara volume bagaimana? Volume mulai ada nih teman-teman bisa lihat dari sini, ini volume mulai ada. Ini sempat ada low volume, ini volume mulai kembali lagi datang gitu ya. Dan ini day to day basisnya juga mengalami kenaikan. Jadi ini menarik untuk perhatikan SHIB. Potensi sebenarnya dia akan mengalami pump juga gitu ya. Namun yang tadi kita bahas skenario-nya di mana Bitcoin cenderung mengalami pelemahan. Artinya dia mendapatkan momentum, tapi Bitcoin bisa jadi terjadi koreksi. Jadi pertanyaannya adalah kalau misalnya Bitcoin koreksi, apakah SHIB ini masih bisa mengalami kenaikan atau momentum besar, atau dia ikut koreksi dulu baru naik, istilahnya seperti itu. Target SHIB sebenarnya saya lihat di sini di 2 garis ini warna biru yang ini ya 0,015 0,017. Di sini saya menggunakan SHIB 1000 USDT ya, jadi dikali 1000 lah. Kalau teman-teman di spot mungkin SHIB USDT aja. Dan potensi resistance-nya sebenarnya di area ini, mana ya, area ini 0,02375
Ya, jadi sebenarnya ini menarik untuk SHIB. Kenapa? Kalau teman-teman lihat dari sini, zona di area ini ya, di area ini mungkin kita ganti warna kuning kali ya. Nah, di zona ini tergolong nggak terlalu banyak resistance ya. Ya di sini ada resistance yang kita sudah bahas gitu ya. Namun ya sebenarnya bukan resistance yang kuat. Artinya kalau SHIB bisa push naik sampai ke atas ini pun sangat-sangat possible gitu ya. Ini hanya tergantung Bitcoin. Asal Bitcoin yang nggak mengalami penurunan flash crash yang kuat, Bitcoin yang lebih stabil gitu ya, saya rasa SHIB ini bisa mulai push up lagi gitu. Ini secara time frame one day-nya. Namun secara time frame mungkin kita lihat 4 jam atau 2 jam ya, potensi koreksi masih ada gitu ya. Mungkin kalau teman-teman mau load SHIB ya atau membeli SHIB, saya rasa di kisaran daerah ini menarik gitu ya. Ini koreksi atau penurunan lagi 11%-an. Nggak tahu bisa dapat atau tidak gitu ya. Tapi istilahnya kalau kita atau SHIB mengalami penurunan dari sini, ini kita beli bisa dibilang seperti buy on breakout gitu ya. Pas pada saat di sini mau breakout, dia retest dulu baru mengalami kenaikan gitu. Jadi ini kita bisa lihat dari Shiba Inu ya, kalau dia mengalami retest. Ini di daerah 0,012455 gitu ya. Ya, next up kita bahas Dogecoin. Nah, Dogecoin ini sebenarnya menarik ya. Kenapa? Karena Dogecoin ini juga kita lihat secara performa dia underperform juga ya. Kalau kita secara one day di sini, pada saat market mengalami kenaikan, Dogecoin ini nggak terlalu pump. Dan kalau teman-teman mengikuti atau melihat cycle dari market, biasanya kripto anjing Dogecoin, Shiba ini juga akan ada saatnya di mana mereka mulai mengalami pump. Biasanya ini akhirnya istilahnya semua altcoin udah pump, mereka juga termasuk pump, tapi cycle terakhirnya lah gitu ya. Dan Dogecoin ini secara pelan-pelan dia mengalami kenaikan yang steady. Mungkin teman-teman bisa lihat di time frame 4 jam. Ya di sini kita lihat dia bisa dibilang hugging the trend line ya. Ke dalam trend line ini, di trend line ini, di trend line ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat Dogecoin mengalami penurunan, saya rasa mungkin ke area kotak warna putih ini. Dan ini menarik gitu ya. Di zona berapa? Ya kisaran level 0,08an, 0,088, 16an. Ini juga menarik. Ini koreksi sekitar 6%. Ya cukup possible juga kalau kita lihat Bitcoin mengalami koreksi dulu selama Dogecoin masih di dalam trendline ini, seperti itu. Ya, dan kita kalau lihat secara candle atau kita zoom out, kenapa saya bisa bilang di daerah ini? Karena teman-teman bisa lihat dari sini. Di sini dia ada resistance gitu ya. Lalu di daerah ini juga dia menjadi resistance juga. Ini di tahun 2021. Jadi kita bisa lihat ya di daerah ini akan menjadi key level juga untuk Dogecoin. Seperti itu. Dan kalau ada koreksi di sini menarik ya, dengan harapan sebenarnya dia untuk ya breakthrough dari dia punya resistance juga. At least mungkin ke daerah ini 0,10 ya, ataupun ke 0,14 sen ya. Apakah bisa terjadi atau tidak? Ini naik sekitar 53%. Mungkin kalau misalnya Bitcoin ke daerah 24.000 lagi dengan cycle ke dalam Dogecoin, possible untuk terjadi juga gitu ya. Jadi ini yang kita bisa perhatikan untuk Dogecoin maupun Shiba Inu. Jadi mungkin itu dulu untuk video hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you so much for watching and see you in the next video. Bye bye.